مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Di waktu yang sama di peristiwa tersebut ada sahabat, kalau tidak salah namanya Jabir, ya, Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir lihat sahabat lain kerja keras, beliau ada niat, dan melihat Rasul SAW juga ikut kerja, beliau kasihan, punya niat ingin mengundang Nabi makan di rumah. Kemudian Sayyidina Jabir kembali ke rumah bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, ada makanan?" "Ada, tapi hanya seekor kambing masih kecil." "Kenapa?" "Saya mau mengundang Nabi makan." Nah, Rasulullah SAW jika diundang selalu mengajak sahabat, gak pernah makan sendiri. Kata istrinya, "Kalau undang Nabi, bilang ke Nabi jangan banyak orang. Ini kambing kecil, dikhawatirkan kalau banyak tidak cukup." Kata Jabir, "Iya, saya akan panggil Rasulullah, hanya panggil beberapa orang saja menemani Nabi SAW." Kata Jabir. Sayyidina Jabir pun pergi mendekati Rasul SAW. Kemudian Sayyidina Jabir berbisik, "Ya Rasulullah, saya mau undang makan siang di rumah. Kemudian boleh ya Rasulullah panggil ya 3 atau 4 orang atau 5 orang sahabat ikut menemani makan." Ini disampaikan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Terima kasih, jazakumullah khair." Kata kalimat jazakumullah khaira itu hadis. Kata Nabi, siapa orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita katakan faqala li fa'ilihi jazakumullah khaira faqad ablaga fi tsana. Kata Nabi, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita doakan semoga Allah membalas kepadamu kebaikan. Bahasa Arabnya jazakumullah khaira faqad ablaga fi tsana, maka itu sudah mencapai puncak rasa syukur dan pujian kepada orang yang berbuat baik. Ternyata Rasulullah SAW beliau naik di atas satu batu yang besar menghadap ke seluruh sahabat yang jumlahnya ribuan. Padahal diundang 5 orang saja, 4 orang. Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, Jabir undang kita makan semuanya ke rumahnya." Jabir di bawah sudah bilang, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Wah, Sayyidina Jabir langsung lari ke rumah. Bingung dia. Masuk ke rumah, istrinya wajahnya pucat, berkeringat. Ia katakan, "Wah istri, gawat." Kata istrinya, "Kenapa?" Rasulullah SAW beliau panggil seluruh sahabat yang ada di Khandaq, ribuan jumlahnya. "Kamu yang salah." Biasa perempuan selalu menyalahkan laki-laki. "Kamu yang salah." Karena memang perempuan diciptakan dari rusuk yang bengkok. Imam Ali mengatakan, "Ra'aitu hamman fid dunya katsirun wa aktsaruhu yakunu minan nisa'i fala ta'man lil unsa qattu yawman walau galat nazaltu minas sama'i." Perempuan yang tidak solehah maksudnya. Kata Imam Ali, ini syair beliau ucapkan setelah meninggalnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kalau Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak ada cacat sebagai istri yang solehah. Kenapa? Karena beliau adalah pemimpin wanita ahli surga. Gak pernah merepotkan Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi syair ini beliau keluarkan setelah wafatnya Sayyidah Fatimah. Imam Ali mengatakan, "Ra'aitu hamman fid dunya katsir." Saya lihat di dunia ini sumpek yang paling banyak disebabkan oleh perempuan. Perempuan yang tidak solehah, namanya toleha. Kalau perempuan solehah, Nabi katakan perhiasan terbaik. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Nabi katakan dunia adalah perhiasan. Perhiasan terbaik dunia adalah istri yang solehah. Jadi konteks syair ini adalah istri yang tidak solehah. Istri yang tidak soleha saya lihat paling banyak membuat laki-laki menjadi sumpek di dunia.
Fala ta'manil unsa qattu yauman, maka jangan pernah rasa aman dengan wanita sekalipun. Walau galat nazaltu minas samai, walaupun dia mengatakan saya ini turun dari langit. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Makanya dia bilang, kau yang salah. Ini gara-gara kamu ini, makanan tidak cukup. Ini hanya cukup 5 atau 6 orang. Datang rombongan ribuan. Bagaimana ini? Kata Jabir, saya sudah bisik-bisik ke Nabi. Ya Rasulullah, kalau boleh panggil sedikit saja, 5 atau 4 orang atau 6 orang. Tapi Nabi yang kasih pengumuman itu. Bingung. Bagaimana nih ribuan? Tambah panik lagi ketika mendengar suara langkah kaki, kemudian debu itu terangkat karena ribuan orang datang. Tambah keringat dingin keluar, lihat, suara apa itu? Seluruhnya sahabat menuju ke rumah Jabir. Jabir sudah bingung di dalam rumah. Wah, gawat ini. Itu rombongan, lihat debu terangkat. Ini yang datang di atas 1000 ini. Terangkat itu debu. Kemudian istrinya mengatakan, istrinya cerdas. Tadi kau sudah mengatakan kepada Nabi bahwa kita punya makanan hanya cukup 5 atau 6 orang. Sudah. Kemudian Nabi mengatakan para sahabat seluruhnya ribuan ikut makan. Iya. Kalau Nabi sudah menyatakan begitu, sami'na wa ata'na. Sudah, gak usah takut, tenang. Dengar, taat, pasti beres, tuntas masalah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan demikian. Sudah, istrinya tenang. Ya, Jabir mencoba tenang tapi tak bisa, lihat manusia banyak. Mencoba tenang tapi lihat manusia. Ya Allah. Ternyata orang pertama yang datang ke rumah, yang masuk ke rumah Jabir adalah Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang jumlahnya ribuan disuruh tunggu di luar. Kemudian Nabi katakan, di mana makanannya? Ditunjukkan oleh Jabir, ada di dapur ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW beliau mendoakan itu makanan. Dan beliau katakan, nanti kau suruh para sahabat masuk antri. Beberapa orang masuk, sudah selesai makan, keluar ganti lagi. Dan ini makanan jangan dibuka, dikasih saja. Ya, diambil tanpa dilihat itu makanan. Maka mulai antri sahabat makan. Subhanallah, seluruhnya kenyang, ribuan. Yang tadinya makanan hanya cukup 6 orang, 5 orang atau 7 orang, mendapatkan doa Nabi SAW dan sentuhan tangan suci beliau SAW, maka ribuan orang makan cukup. Bahkan dikatakan dalam kitab sejarah, selesai seluruh sahabat makan, Nabi katakan, itu kalian makan, dibuka masih utuh. Bahkan dibagikan kepada para tetangga sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di perang Khandaq.